Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah mushola dan juga seluruh peserta kajian menjelang berbuka puasa yang saya banggakan. Mungkin kita sedaya wonten ing santen menika dalam keadaan sehat walafiat nggih. Amin ya rabbal alamin. Sedagus rahmat keberkahanipun Allah Subhanahu wa taala keriring dumateng kita lan mugi-mugi keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala kira ditelat orang berbeda sedaya niki monggo langsung kemawon kajian kita senten iki badhe keutamaan berpuasa dan beramal di bulan Ramadan. Nah, walaupun sering disampaikan yang namanya keutamaan berpuasa,
nggih suwun sewu. Mangke ngajine nyantai mawon. Nek ten napa sapare Ramadan ubur-uburan padam. Nanti kan nyantai. Nanti mulai ini jam kurang seperempat, nanti berarti setengah jam yang cukup. Suwe-suwe ya kabeh. Ngantos setengah. Wonten dialog lho. Nah, ing dalam bulan Ramadan kita boten terasa sampun mlebet napa sampun mlebet hari ke-7 gak kroso. Nah, ket wong injing saya ket wong injing ten bab taubat lantaran mengisi Ramadan sampai Jumatan sampai khutbah Jumat. Mboten kan terbas. Alhamdulillah sonten menika kula bagian jatah isi kajian Ramadan jelang berbuka ke musala Al-Huda. Dan mungkin kita sedaya mangke angsal ilmu saiki nek luwih penting malah mampu mengamalkan niku lebih bagus. Kula saking menika jenengan sedaya kula ajak bahas keterkaitan dengan keutamaan yang dalam bulan Ramadan, ugi termasuk beramal di bulan Ramadan. Dan berikut wonten 3 hadis. Jadi yang pertama itu adalah muttafaqun alaih. Nah, hadis tersebut adalah mengungkap tentang kehebatan ketika kita sedaya ini ngelampahi ibadah siam Ramadan. Nah, dalam hadis itu insya Allah dengan kabeh wis apal. Jadi diakhiri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim niku man shoma Ramadan terus tak dikrungu kabeh oleh awal Ramadan. Jadi man shoma Ramadan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi poso nek dilampahi niku wau kanthi iman. Wahtisaban itu berharap asal pahala itu Allah. Jadi harap bukan harap cemas, tapi berharap betul. Supados asal pahala Allah, insya Allah tapi menapa gambarane kita bakal diampuni kalian Allah dosa-dosa yang lalu. Nah, bedane hadis tunggale adalah mangkoma Ramadan. Jadi soma sama koma gitu aja. Jadi kalau soma itu puasa, kalau koma itu adalah malamnya menghidupkan malam Ramadan. Nah, cara menghidupkan malam Ramadan wonten nafsirno melalui sholat tarawih, poso gak tarawih terus piye. Jadi menghidupkan malam Ramadan, mangkoma Ramadan, siapa yang malamnya melakukan sholat nok di Ramadan itu sasaran ketok ini sholat tarawih. Tapi sakit ugi sholat lain, sholat malam, sakit tambah lagi tahajud. Terus yang dilampahi itu imanan keranten iman. Terus waktu saban keranten berharap pahala saking Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Terus wonten malih mangkoma lailatul qadri imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi setunggal itu soma Ramadan, yang kedua adalah koma Ramadan, yang ketiga adalah koma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, siapa yang bisa memanfaatkannya kayak gitu? Nah, itulah bagian insya Allah
Allah. Kita sedaya niki dalam kategori yang ingkang diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lampau. Nah, niku kedasarane. Mula saking menika monggo kita coba menganalisa lebih lanjut supados amalan-amalan Ramadan iku wau misale Ramadan malamnya kita hidupkan tidak hanya sholat tarawih, kita tadarus aktif ten musola masjid, lebih-lebih ten masjid Aisyah itu diprogramkan beliaunya berdua ini kompak kayak orang apa nih teriak telur jadi awak teriak wek kan jadi kompak banget jadi selalu mengikuti ya senajan orang kompak misalnya tapi ini menarik kepentingan lalu itu adalah momen penting jadi sampai malamnya kita ya juga setelah sholat taraweh, sholat witir, terus kemudian tadarus itu adalah bagian menghidupkan malam Ramadan. Begini, kemana ibu-ibu, wah tambah luar biasa pegawainya nyiap masakan kanggo sahur luar biasa. Doa itu sampai nilai amalan itu. Walaupun bapaknya rata-rata mau orang kadang mengilangi saya tidak tak dulu. Nah, jamaah sedaya kan dirahmati Allah. Nah, kemudian yang perlu kita pahami wonten dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun juga berikut tergambarkan kullu amali ibni Adam illa siyami fa innahu li fa ana ajrihi bi wasyam jannah. Jadi semua amal anak Adam tapi kita sudah adalah anak Adam. Untuk selain puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itu prediksinya adalah apa? Apa yang kita lakukan hanya Allah, bukan kita yang lain. Yang tahu adalah Allah dan diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Pada saat pulau tasya alit kisaran kelas 5 SD. Jadi kan 5 SD ya sedih poso. Nah, biyen ten desa mriku bukan wonten langgar tangkuan. Ini mau tasya poten. Langgar tangkuan maksud itu cakakan itu ngangge kacang. Oh ya bubuk untuk makan bangku. Bangku enggak. Mencorek ndamel sulai. Mencorek langgar pinggir tampang yang. Nah, ketika saat istirahat, pulau sak kanca itu pada istirahat kali dulu kemudian kisaran jam 2 wonten kaya kanca iki ubrak-ubrak. Tanya bagi mencolot. Nah, mencolot adalah poso ratu kaya ini lho. Kuat barang ditelisik cerita kepada yang lain dia itu adalah pulang mulai waktu istirahat mulai no omah bapak ibu yang sawah terus ono sego mau dipangan orang mau mari mangan warak langsung menuju ke langgar lagi tak selama itu ngobrani kaca-kacanya dulu bang bareng kau dari setengah sadar telek iya mati kono aku langsung kok enggak tahu nih adalah makna bener omane mangan mungkin anak akhirnya suku berani ngancana. Nah, hakikate siang dengan kita lampahi itu adalah artinya hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan. Kemarin kita berbicara kaitan dengan masalah bagaimana puasa kok bisa rusak nilai pahalanya ya karena ulah kita sendiri yang mungkin waktu puasa
Jadi waktu poso niku kita sedaya niki kadang melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Akhirnya poso niku sia-sia. Malah di tema yang ke 6 kemarin itu kalau shelter group niku ada 10 hal ingkang saged ndadosake posone kita sedaya adalah sia-sia. Jadi konsep peju wala atas itu hanya lapar dan dahaga. Niku nopo ingkang dilampahi nomor tunggal berantem dengan ikhlas. Nglakoni poso gak ikhlas. Terus nglakoni poso malih nopo? Berkata keji, ngomong elek. Dan lari tekan, lari MI ngomongan sadar. Komen TikTok nopo? Bumi sombong kok enak, kok enteng. Ngomong ala SMP, saya paman ini, kalau ngakui kalau pabrik itu ngomong lurus tanpa beban yang lain bahwa itu adalah benar. Orang musuh tersebut. Wis basa ya iso. Jadi kowe bangsa ucapan-ucapan yang boleh ditiru sinten. Tapi yang jelas pengaruh HP, TikTok itu tidak semuanya bagus. Kadang mulai anak-anak kita itu adalah pengajaran. Terus pada saat kita puasa itu adalah mengumpat atau marah-marah. Waktu poso marah-marah. Gak poso bener ya tambah namun 2 kali lipat. Lama tadi itu puasa kita sia-sia. Kayak kobadir. Terus malih mencela dan mengajak bertengkar. Mulai kapan tidak bertengkar? Ini sok imun, saya puasa, mulai tinggal mirip, mulai sendiri. Nah, kemudian supaya poso kita tidak sia-sia, amun ngantos kita niki melakukan hal kados dene gibah itu enteng, tapi akibatnya parah, akibatnya berat. Model-model apa niku gibah terus berdusta, bersaksi palsu, memfitnah, korupsi, sampai maksiat-maksiat yang lain. Itu semuanya menjadikan puasa kita adalah sia-sia. Artinya apa? Tiwas poso, tapi poso itu gak oleh apa yang namanya sia-sia itu tidak dapat apa-apa. Ya hanya puasa yang dilakukan, tapi kosong di dalamnya. Nah, hal kata sultan menjadikan kita sendiri adalah kayak ya sah poso itu terus sah. Dari situ gak sah. Wong gak mangan gak ngombe, kapan dibujuk gak keluar bujuknya awal-awal. Itu aman. Tapi perbuatan-perbuatan hal-hal yang sakit dan sakit sia-sia itu termasuk 10 hal. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ngapunten. Kula mboten saged guyon kados Pak Masakin. Jadi makin paling di awal paling kayak guyon kayak sok ya macam macam ingkang itu dipun inggih menapa ancaman kangge kita sedaya nek menawi ninggal poso Ramadan. Kita ngasih mau bisa Kalau kesempatan nggak ada dosa yang lain. Tambah mudah sama ini akeh. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, keduanya berkata, naiklah. Terus piyambake matur, aku berkata, aku tidak sanggup mendaki. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naik. Ketika aku telah berada di tengahmu, maka aku pun naik. Ketika aku telah berada di tengah gunung, tiba-tiba terdengar suara keras. Aku berkata, kemudian suara apa? Jadi waktu di tengah gunung tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah, jeritan semacam-macam. Itu jadi
ceritanya wong-wong nok penghuni neraka. Lalu aku diajak berjalan, tiba-tiba aku bertemu dengan beberapa orang yang bergantung urat kakinya, sedang rahang mereka robek mencucurkan darah. Aku pun bertanya, siapa mereka? Keduanya itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Loh, berarti moka. Ini panggil sekat kuat, kosong berdukan. Jadi orang dan orang berduka, malah kosong meneng. Itu keganjaran baru kosong ini. Nah kalau kita yang tua, disyaratkan dalam hadis tersebut, kurung payah buka, diancam. Bentuk ancamannya adalah apa? Ancamannya satu, dirungokno suara long-longan yang keras itu, suara terdengar yang keras, penghuni neraka itu. Oh ternyata mereka yang tidak kuasa di neraka terus suara kayak ceritanya kayak. Terus wonten malih orang yang bergantungan urat kakinya, terus kemudian rahang mereka robek bercucuran darah. Itu adalah ancaman bagi mereka yang tidak melakukan puasa Ramadan. Wonten lagu ini juga. Wonten lagu ini. Iya. Ono tangis kelayang-layang ngeten ya. Dari biar. Nanti kita gitu lah kalau muter videone Mas Tony niku. Ini goyaan partner kali cuy ratu niku partner power. Nah niku ingkang perlu kita pahami. Jadi surat apa hadis riwayat Ibnu Huzaimah itu menggambarkan kados itu jamaah sedaya dengan rahmat Allah. Terus ancaman tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Wis seru nyoto ini bulan Ramadan, tapi saya tetap wae bermaksiat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amali bi, falaysa lillahi hajatun fi ayat ta'amuhu wa sarabah." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata dusta, termasuk kosong sia-sia berkata dusta, dan beramalnya, jadi maksudnya berkata dusta dan beramalnya, maksudnya dusta itu diamalkan, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Nah itu kembali pada sia-sia. Jadi sopo wong ketika pada saat puasa misalnya tidak mau meninggalkan kata-kata dusta kok tabati amal, maka Allah niku boten butuh. Terus dia itu adalah meninggalkan makan dan minum kalau benar berarti. Nah, itu ingkang perlu kita perhatikan. Yang saking menika monggo kita pada saat yang dalam bulan Ramadan menika benar-benar tidak hanya sekedar meninggal makan dan minum, tapi kita berupaya maksimal di samping tinggal makan dan minum, termasuk desa kita segala hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa minggu kita jadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, lazim berikutnya adalah anjuran makan sahur. Ini pun disapake di awal Ramadan pun disapake. Kenapa kita sedaya niki dianjurkan makan sahur walaupun 3 buah kurma atau paling enggak hanya seteguk air, minum air, itu adalah satu isyarat anjuran. Mulane dalam konsep Rasul Bukhari Muslim itu digambarkan tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dalam makan sahur, mengguruni makan sahur itu
ngombe, nggo mangan kurma, nggo entek rong piring misalnya, tapi sak mungkin rong piring. Saya bisa termalas sudah. Tapi ini biasa poso senasa mboten sahur itu enjoy. Tapi kapan mencari keberkahane ya ngombe paling enggak. Jadi tangi bengi terus goleki sanere skuter kok gak ono misal gak ono apa ya ono apa di napa santanmu. Wonten air ya minum air sampun cukup. Dalam rangka nopo, dalam rangka anjuran makan sahur kok berarti keberkahan makan sahur itu di dalamnya adalah luar biasa. Maka makan sahur itu berkah, maka janganlah kamu tinggalkan meskipun hanya minum seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menawi Amr bin Maimun berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan menunda makan sahur. Itu isyarat itu menyegerakan berbuka itu bukan karena kelaparan. Mulai wiswaya buka dadake jawa-jawa kakru. Wis gampang wae jam 09.00 bengi gak apa-apa aman. Utawa gak usah kowe ora apa-apa salah. Dadi nek ini gak memenuhi anjuran Rasulullah bersegera berbuka terus menunda makan sahur itu artinya apa? Di waktu yang akhir. Sebab salah satu indikator sunnah kita menjalankan konsep Rasulullah niku wonten 10 sunnah dalam menggapai berkah di bulan Ramadan. Termasuk apa? Termasuk setunggal sahur dan mengakhirkannya. Awak dhewe iki sahur mengakhirkannya. Wonten konsep Rasul itu kalau bisa batas sahur sampai pada imsak itu cara ngaji ono 50 ayat. Jadi ibaratnya ngaji 50 ayat oleh 50 ayat saya terus entek waktu sahur. Berarti waktu akhir adalah waktunya segitu. Ini imsake jam sekawan menunjukkan salulasnya dan salulas. Terus kok misalnya ngaji 50 ayat 15 menit berarti jam 14 mari 3 halaman. Misalnya berarti digambarkan di situ adalah apa? Itu adalah bacaan baik. Boleh dengan mari terawih terus sahur boleh, sama gak oleh. Utawa tangi jam 12 mari turu sahur asar, tapi ini isyaratnya Rasulullah itu adalah mengakhirkannya. Nah, kapan buka menyegerakan berbuka ini sunnah. Terus memperbanyak doa. Nah, boleh memperbanyak doa. Dan ada 6 tempat atau 6 waktu yang paling mustajabah di bulan Ramadan. Kita sedaya iki dikengken ngata-ngatai donga. Nah, temen itu adalah apa? Tunggal waktu sahur. Dalam konsep Rasulullah, Rob kita turun ke langit dunia di sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam terakhir Allah Tuhan kita itu adalah turun. Di situ adalah apa? Siapa yang berdoa lantas berfirman, siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Soalnya belum dungo lebih-lebih di sepertiga malam itu dikabulkan, termasuk waktu sahur itu. Misalnya di sepertiga malam. Terus tempat yang kedua, walaupun banyak tempat kita mustajabah untuk berdoa, tapi kok jadi Ramadan ini yang nomor kali ini beri apa? Sepanjang waktu berpuasa.
Mulai kita sahur mari terus wis gak mangan apa-apa sampai maghrib itu sepanjang waktu puasa itu adalah doa yang mustajabah. Tidak, atau di situ ada tergambarkan 3 orang yang doanya tidak ditolak. Salah setunggalnya yang menika napa? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Kapan udah semerap dalam wadahnya nanti mengukur kemanfaatan bersunai menjelang Ramadan kita dikengen ngata-ngatai berdoa. Nomor 3, ketika berpuasa, maksudnya ketika kita berbuka puasa, sudah malam, menit malam kita ini berbuka puasa. Termasuk jalannya ada 3 orang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah apa? Ini orang yang berpuasa sampai pada ia berbuka. Nah, lajeng ingkang berikutnya waktu yang mustajabah inggih menika antawis adzan dan iqamah. Sesungguhnya doa yang tidak ditolak adalah doa antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Biasanya nomor itu di orang ngerasani tapi maling semprot paling mulai semprot. Jadi biasanya kapan mari sholat sunnah itu tidak ngomong. Oleh lanang podo kusut, jadi lewat dia podo ngomong kalau itu mesti itu waktu nyapi. Nunggu pada saat adzan sampai iqamah ada waktu bagus. Dari itu ada berapa? Jadi sadar. Jadi setelah sholat sunnah khawatir kita tetap diam, pikir menyebut Allah kerana waktu itu adalah waktu yang terbaik. Lajeng ingkang nomor 5 selesai sholat 5 waktu, dipikir, berdoa itu mesti nih. Kalau contohnya pada apa namanya sembahyang dulu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh laki dengan ini kiwai berunjuk terus kabur dikandani bab ketemu siswa bab masalah itu pada doa ketika selesai sholat itu adalah mustajabah, waktu yang terbaik. Ya tetap sering puncak. Insya Allah kapan-kapan akan menyadari. Terus ingkang nomor 6 doa, maksudnya doa yang dikabulkan waktu yang mustajabah adalah saat sujud dalam sholat. PDB sujud yang terakhir. Mohon kita adalah supaya dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Terus paling tidak itu nyuwun kepada Allah. Hati kita itu bolak-balik, kadang pantang, kadang lentur, kadang laling. Nah pada sujud terakhir itu, nah kayak nopo kadang imam sujud terakhir suwe misalnya, yaitu karena apa? Saat sujud dalam sholat itu adalah seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Jadi pada saat sujud adalah kondisi yang sangat luar biasa. Maka sunnah pada saat kita ingin menggapai keberkahan di bulan Ramadan ini menikah kita ngata-ngatai donga. Lajeng sunnah berikutnya apa? Menghindari pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa niku lho, puasa kita sia-sia niku lho. Wonten dusta, wonten ghibah, wonten sumpah palsu, wonten bertengkar, wonten korupsi, wonten macam-macam niku. Menghindari. Terus salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Qur'an, memperbanyak infak. Infak itu infak luar biasa.
sampai 10 sampai 700 kali lipat. Wonten hadis nglakoni sunnah padha karo wajib kapan dilakukan Ramadan. Ketika kita beramal berinfak mengeluarkan katakan 10.000 untuk infak, maka dilipatkan kapan bulan Ramadan itu dikalikan 70. Kapan 10.000 dikalikan 70 dan dilipatkan. Jadi nek Ramadan dipikno 70, tapi nek luar Ramadan kok siji ibarat Ramadan. Kalau kalian dengan kapan sholat jamaah itu oleh 17 derajat yang baru, nek menawi piyambak ijen 5 waktu ijenan terus jadi mobil. Kapan jamaah 27 kali 5 135. As-sholatu jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisa bagi wa isrina derajat. Dalam surat Al-Qur'annya itu yang namanya infak tidak beda sebab uang susah. Jadi infak yang kita kerjakan, infak yang kita lakukan, hakikatnya gimana? Jadi wa'alfiku khairan li anfusikum, menginfakkan sesuatu yang baik di anfusikum balik oleh Allah. Termasuk amalan untuk menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Inggih menika ngata-ngatai amal soleh. Amal soleh itu dalam tatanan sosialnya bagus. Ini konsep 7 tahun yang lalu ketika kajian pimpinan di UMU itu tema adalah tema filantropi. Seputar amalan Ramadan sampai perbuatan sia-sia di wau. Bagaimana sunnahnya ini? Lekan kita siap-siap nih. Kita harus datang iki. Moga-moga. Tuh kamera gua atau enggak deh? Masalah saya ulas pertanyaan ini yang belum tahu supaya bisa tahu ya, mengenai data yang sudah dibersihkan ya, tapi dibelikan barang misalnya mobil atau tanah, apa kita itu wajib didekati lagi gitu. Yang kedua mengenai masalah puasa, setelah puasa kita itu kan dapat amal lolos lah, ujiannya itu lolos. Terus setelah puasa diulasi apa itu perbuatannya yang kasar itu misalnya itu. Nah pahalanya itu gimana itu? Pahalanya setelah puasa itu kan sudah dapat pahala ya. Tapi setelah puasa mengulangi perbuatan yang tidak benar. Nah, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu ada 2 fungsi membersihkan jiwa dan harta. Kut min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu perintah zakat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ketika membeli barang, padahal barang yang kita beli itu dari uang yang sudah kita zakati. Misalnya 200 juta misalnya. 200 juta saat dulu pembeli itu sudah dizakati 2,5% karena pengeluaran. Nah, apakah barang yang sudah dibeli itu nanti zakat lagi? Konsep secara umum jumhur ulama itu adalah mengharuskan kalau sudah mencapai tahun 1 tahun. Jadi barang yang sudah dizakati sudah, tapi kalau sudah melangkah dalam 1 tahun, maka yang mempunyai barang tersebut adalah kewajiban zakat. Jadi sekali lagi, zakat tujuannya adalah tutahhiruhum, itu adalah membersihkan. Waktu zakat dia membersihkan dan mensucikan dirinya juga hartanya. Nah, itu makin kita berpakna, seneng tak berkas. Kan juga kita orang seru,
diskusikan dulu sementara. Kemudian diskusi malah pakai khusus tentang zakat fitrah. Ada waktunya. Jadi ada waktu tersendiri. Nah, terus pertanyaan yang kedua yang kaitan dengan berpuasa. Ketika berpuasa melakoni hal-hal yang sia-sia seperti konsep yang dilakukan pas berkata keji, mengumpat dan marah-marah, mencela dan mengajak bertengkar, hibah, berdusta, kesaksian palsu dan saksi palsu, fitnah, korupsi dan maksiat yang lain. Itu adalah amalan sia-sia. Nah, yang namanya amalan sia-sia jadi kosong. Kalau di kelompok orang mangan, orang mobil. Baru cukup mobil.